Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek dari mata kuliah dasar pemrograman web. Jadi, bagian saya di sini tentang database. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang database. Jadi, proyek yang kita buat sama teman-teman saya itu proyek perpustakaan. Jadi, database-nya di sini, nama database-nya di sini ada perpustakaan. Di mana di dalam perpustakaan ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel biaya denda, di mana di dalam tabel biaya denda itu ada empat kolom. Yang pertama ID biaya denda sebagai primary key dan harga denda saat tanggal tetap. Terus sudah ada di sini kita lihat datanya. Jadi di sini ada data denda, yaitu dendanya itu kena di user pertama atau pengguna pertama yang pertama kali mendaftar di perpustakaan SMK Negeri 2 Sumbawa. Tabel buku, di mana di dalam tabel buku di sini ada 14 kolom. Yang pertama ada ID buku sebagai primary key, yang kedua ada buku ID, ID kategori, ID rak, sampul, ISBN, lampiran, titel, penerbit, pengarang, tahun buku, isi jumlah, dan tanggal masuk. Jadi teman-teman bisa lihat data di sini dari database-nya. Di sini ada ID buku 8, kode buku BK008, ID kategori 2, raknya 1, sampulnya tidak ada, ISBN, titelnya cara mudah belajar pemrograman C++. Ada di sini penerbit Informatika Bandung. Terus di sini ada tabel lingkar. Kita lihat di sini ada 5 kolom, yaitu ID denda sebagai primary key, terus ada pinjam ID denda, lama waktu, tanggal masuk. Jadi kita bisa lihat di sini datanya ada ID denda. Jadi di sini ID denda ini diambil dari ID user yang ada di database-nya. Di sini ada pinjam 1, pinjam 9, dendanya tidak ada, tanggal denda 2020 05. Terus ada tabel kategori. Di sini ada tabel kategori, itu ada 2 kolom. Itu terdiri dari ID kategori sebagai primary key, terus nama kategori. Terus kita lihat di sini untuk datanya. Ada ID kategorinya 2, terus nama kategorinya itu pemrograman. Terus di sini ada tabel login, di mana tabel login ini dilihat dari kolomnya itu ada 14 yang ID login sebagai primary key, terus ada anggota ID, user, password, label, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, tanggal bergabung, foto. Ini kita bisa lihat di sini untuk datanya. Di sini ada anggota 1, 2, Anang, Bosan, sebagai jadi pembedaan sini ada pembedaan saat pas login nanti itu ada level petugas dan anggota. Oke. Itu di sini ada tabel pinjam, di mana di tabel pinjam ini ada 9 kolom yang terdiri dari ID pinjam sebagai primary key, terus pinjam ID, anggota ID, buku ID, status, tanggal pinjam, apa pinjam, tanggal balik, tanggal. Terus kita lihat datanya di sini ada ID pinjam 8, 10, pinjam ID, BJ01, BJ009, dikembalikan. Terus di sini ada tabel terakhir yaitu tabel rak, di mana di sini ada 2 kolom yaitu ID rak sebagai primary key, terus nama rak. Kita lihat datanya di sini juga ada 1, terus ID rak 1, buku 1. Oke, kita lihat di codingannya. Jadi ini codingan dari project kita teman-teman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Spira Setiana Aulia dengan NIM 221001013. Di sini saya akan menjelaskan tentang loginnya. Jadi di tampilan loginnya ini menggunakan admin LTE. Terus untuk link ini untuk terhubung ke Bootstrap dan admin LTE. Dan di sini ada style set untuk pengeditannya. Nah, di sini juga ada color untuk mengganti warna. Misalkan teman-teman ingin mengganti warna dari warna orange ke warna merah. Ini di bagian ini, di bagian color. Di sini adalah bagian loginnya. Di sini juga ada username sama passwordnya. Dan ini untuk terhubung ke JavaScript. Kita lanjut ke controllernya, teman-teman. Nah, sebelumnya fungsi dari controller ini untuk memvalidasi data yang masuk. Semisalkan data yang Anda masukkan tidak ada dalam database dan akan keluar misalnya login gagal dan periksa kembali username dan password Anda. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwaila, NIM 2211013. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang header atau view.php. Nah, jadi header ini adalah bagian paling atas yang muncul di suatu halaman. Nah, jadi di sini adalah titel webnya itu kita menamakannya itu Sistem Informasi Perpustakaan SMK Negeri 2 Sumbawa. Kemudian di bagian sini adalah penggunaan bootstrap-nya supaya dia lebih terlihat bagus. Oke, baik. Nah, jadi selanjutnya itu adalah untuk logonya. Di sini kita menambahkan komen supaya si programmingnya ini bisa paham ketika suatu aplikasi nanti diturunkan kepada, misalnya kita memberikan aplikasi kita kepada customer. Jadi kita harus memberikan dia suatu komen agar mudah dipahami. Nah, di sini kita memberikan logo itu dengan cara menuliskan aset style atau image /smk.png. Nah, jadi image ini adalah nama foldernya, kemudian smk2 ini adalah nama filenya atau nama fotonya. Kemudian yang kedua itu adalah span style font size dengan ukuran 10 px. Jadi dia itu tujuannya untuk mengatur ukuran kalimat atau kata yang akan kita tampilkan di headernya. Di sini kita taruh SMKN 2 Sumbawa Besar dengan ukuran font size 10 px. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ini adalah welcome class FA edit nama. Nah, jadi ini itu adalah kata sambutan ketika kita membuka aplikasi dia akan muncul welcome. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rep PHP base ini login logout sign out. Jadi dia akan muncul di bagian footer Nah, selanjutnya itu adalah rep PHP base URL login atau logout sign out. Nah, jadi sign out ini adalah kata yang akan muncul di bagian header. Mungkin saya bisa perlihatkan ya bagaimana contohnya biar teman-teman semua tidak bingung. Nah, jadi footer itu adalah kalimat atau teks yang akan muncul di bagian paling atas suatu halaman. Nah, jadi yang tadi kita sudah atur itu seperti logo, dia akan muncul di bagian paling atas. Kemudian SMKN 2 Sumbawa Besar ini, dia kita sudah edit ya, kita di sini sudah mengatur ya untuk ukuran SMK 2 Sumbawa Besar ini dengan 10 px. Jadi dia akan menyesuaikan. Kemudian yang di sini tadi adalah welcome Aldi petugas. Ini misalkan nama petugasnya adalah Aldi, namanya di sini bisa kita ganti terserah dari kita. Jadi dia ibarat untuk menyambut. Kemudian sikot ini adalah untuk keluar dari halaman ini. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah footer. Nah, jadi footer ini adalah catatan kaki atau kalimat atau sesuatu yang akan muncul di bagian paling bawah suatu halaman. Nah, di sini sudah kita atur untuk sesuatu yang akan muncul di bagian bawah itu adalah di sini ya, div ID sama dengan tanda petik my credit strong by Aldi 77
gmail.com. Jadi di sini bisa teman-teman sesuaikan mau apa saja isinya. Kemudian yang kedua itu adalah di sini Sistem Informasi Perpustakaan SMKN 2 Sumbawa Besar. Nah, jadi untuk catatan kaki ini atau footer view bisa disesuaikan sesuai dari request teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman bingung ya seperti apa. Nah, di sini saya perlihatkan untuk ini adalah bootstrapnya untuk memperindah suatu aplikasi atau halaman agar dia lebih indah untuk dipandang. Oke, ini untuk tampilannya. Nah, jadi header itu adalah sesuatu yang akan muncul di bagian bawah halaman atau catatan kaki. Nah, jadi tadi sudah diatur by Aldi 677gmail.com. Sistem Informasi Perpustakaan SMK 2 Sumbawa Besar Alright. Nah, ini bisa diatur. Teman-teman mau hapus juga bisa, mau dihilangkan juga bisa, sesuai dari request teman-teman. Mau diatur seperti apa itu terserah dari teman-teman sendiri. Oke, mungkin itu saja. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yun Sapitri dengan NIM 22121. Di sini saya akan menjelaskan tentang feeder view yang kita buat di aplikasi yang dibuat oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya sebelumnya, yaitu codingan untuk notepad. Di sini ada beberapa menu yang membedakan menu anggota dan user di level. Ketika anggota terdaftar sebagai pengguna, maka data yang akan muncul di dashboard akan terlihat seperti ini. Di sini ada data ketika peminjaman. Di sini ada data yang berada di dalam perpustakaan. Di sini ada data rak buku. Di sini ada data buku. Di sini ada kategori buku. Kemudian ada data transaksi peminjaman, transaksi pengembalian. Di bagian sini juga masih berkaitan dengan transaksi pengembalian dan peminjaman buku. Kemudian ketika ada buku yang telat dibayar, maka di sini akan muncul denda yang akan dibayar ketika telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan sebelumnya. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang buku. Jadi ada di buku detail, ada edit dan tambah. Jadi di codingan buku ini yaitu untuk menambah buku. Jadi semisalnya si petugas ini dia ingin menambah buku, jadi dia akan pergi ke minta tambah buku ini. Jadi yang ditambah dari buku ini itu ada dari nomor, terus ada sampul, SBN, titel, penerbit, tahun buku, stok buku, dan lainnya. Dan dari ada dipinjam, siapa yang mau pinjam, terus ada tanggal masuk, terus ada aksinya. Nah, selanjutnya itu ini ada perintah. Di sini ada perintah ya, ada perintah tidak ada sampul. Jadi di sini semisalnya si petugas tidak menambahkan sampul buku, jadi dia akan ada perintah di sini nanti dia akan mengeluarkan perintah dari sistem itu, dia akan mengeluarkan perintah tidak ada sampul. Oke, yang kedua itu ada detail ini ya. Jadi di codingan detail ini yaitu untuk melihat detail buku. Jadi semisalnya dia ingin melihat detail-detail dari buku tersebut, misal dari sampul bukunya, terus ada judul buku, kategori, penerbit, pengarang, tahun terbitnya kapan, terus ada jumlah buku, jumlah peminjamannya mungkin. Jadi di detailnya itu intinya dia untuk melihat detail-detail dari buku itu sendiri. Terus ada edit. Jadi di edit ini yaitu untuk mengedit data buku. Jadi semisal di sini
dia ingin mengedit data-data buku tersebut, misal dari kategori ya, dari kategori ini, terus ada raknya, ISBN, judul buku, nama pengarangnya siapa, terus penerbitnya kah, atau tahun buku. Jadi dia untuk mengedit ini semua. Terus dari tambah ini, jadi tambah dia ini untuk menambah buku baru. Dari misalnya kategori sama kayak yang tadi ya, yang edit di sini ada beberapa perintahnya, itu ada kategori, terus raknya, ISBN, judul buku, nama pengarang, penerbit, sama kayak yang diedit ini untuk perintahnya. Tapi yang ditambah codingan yang ditambah ini, dia itu fungsinya itu untuk menambah jumlah buku. Nah kalau edit tadi, dia itu untuk mengedit buku-buku yang ada di sistem tersebut. Mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denda. Terus di sini ada denda. Di sini mana codingan ini untuk memberikan denda kepada pengguna ketika pengguna melebihi waktu kesepakatan awal saat pengembalian buku, maka dia otomatis akan terkena denda oleh Sistem Informasi Perpustakaan SMK Negeri 2 Sukabesar. Jadi di sini bisa diedit atau di custom untuk harga denda. Jadi kita buat untuk tombol button di sini button primary, di mana button primary ini di Bootstrap itu sendiri teman-teman untuk mengubah warna button menjadi warna biru. Jadi nanti untuk edit harga denda, maka tombolnya akan menjadi warna biru. Terus di sini ada harga denda, bisa tambah harga denda. Ini juga ada codingan HTML, di mana codingan HTML di sini ada nomor, harga denda, status, mulai tanggal, dan aksi. Di sini ada codingan lagi untuk kategori. Di mana kategori ini untuk kategori ini teman-teman ini untuk mengatur tempat kategori penempatan buku. Misalnya kategori buku misalnya bukunya sebagai dasar pemrograman atau tentang perhitungan. Terus di sini ada home untuk halaman kembalinya teman-teman. Terus ada di sini ada untuk pinjaman, ada codingan untuk detail, kembali, pinjam, dan tambah. Oke, langsung aja ke tampilannya. Jadi untuk tampilannya dia akan kayak gini teman. Saya akan cipot. Ini mungkin ada kesalahan. Di sini ada kesalahan di SQL. Oke, di sini ya untuk halaman ujinya itu ada Sistem Informasi Perpustakaan SMK dan Negeri 2 Sukabesar. Ketika kita memasukkan password yang salah, di sini teman-teman akan menampilkan notifikasi. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya Eskira tadi, ketika data yang dimasukkan oleh pengguna tidak sesuai dengan database, maka notifikasi dia akan langsung muncul, itu login gagal, periksa kembali username dan password. Kita klik di sini oke, terus kita masukkan email dan password yang benar. Di sini juga ada bagian navbarnya. Jadi ini bagian navbarnya yang dijelaskan oleh teman-teman saya itu Yuyun Sapitri. Di sini ada dashboard data pengguna. Di mana data pengguna di sini itu akan menampilkan semua data pengguna yang terdaftar di Sistem Informasi Perpustakaan SMK Negeri 2 Sukabesar.
Terus di sini ada data, itu data buku, kategori, dan rak. Terus di sini ada transaksi. Itu di sini petugas bisa melihat transaksi peminjaman dan pengembalian. Di sini ada denda, teman-teman. Contoh dendanya di sini bisa kita custom, mau 10.000, mau 50.000, terserah petugasnya. Kita check out di sini teman-teman. Coba kita lihat di sini sebagai kita masuk sebagai anggota perpustakaan. Maka kalau kita masuk sebagai anggota perpustakaan, maka nabar yang ada di sini akan berubah, teman-teman. Mulai dari data peminjaman, data pembelian, cari buku, dan cetak dokumen. Jadi untuk menu nabarnya di sini kan kurang lengkap karena di sini Tri Hermayati sebagai apa? Mungkin itu saja penjelasan yang kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.